Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asyura Maulida Rashidi. Saya dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang transmisi data dan penyimpanannya. Di kesempatan kali ini, saya membagikan pengetahuan saya tentang materi fisika, yakni tentang transmisi data dan penyimpanan data. Seiring perkembangan teknologi, kecerdasan buatan seperti teknologi ini semakin canggih dan mudah. Namun, semua teknologi tersebut membutuhkan yang namanya penyimpanan data. Nah, pernahkah Anda melihat flash disk atau USB? Yap, benda itulah yang dapat menyimpan berbagai macam data. Namun, bagaimana cara kerjanya? Simak baik-baik penjelasan berikut ini. Sebelum kita masuk ke materinya, kita perlu mengetahui apa sih itu transmisi data. Ya, transmisi data merupakan proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerimaan data menggunakan komputer atau media elektronik. Transmisi data ini yang sering digunakan itu adalah data analog dan digital. Kemudian, media transmisi data itu terbagi menjadi dua, yakni transmisi data paralel dan transmisi data serial. Namun, apa kedua benda itu? Transmisi data paralel itu adalah sebuah bit dari karakter yang diwakili oleh suatu kode ditransmisikan secara serentak satu karakter setiap saat. Lalu, transmisi data serial itu adalah bit yang dikirim secara berurutan pada channel yang sama yang mengurangi biaya untuk kawat tetapi juga memperlambat kecepatan transmisi. Lalu, ada jenis transmisi data. Jenis transmisi data itu dibagi dua, yakni yang pertama ada jenis transmisi data analog dan kedua jenis transmisi data digital. Apa perbedaan kedua tersebut? Yap, transmisi data analog merupakan proses pemindahan sinyal analog tanpa mengurangi kontennya sama sekali, seperti contoh pada gambar. Kemudian, jenis transmisi data digital itu merupakan proses pemindahan sinyal secara digital, seperti pada gambar. Lalu, apa sih perbedaan antara teknologi digital dan analog? Yap, di sini saya akan menjelaskannya secara singkat dan padat dan jelas. Oke, yang pertama, teknologi digital itu mampu mengirimkan informasi yang lebih cepat dibanding analog. Ya, jadi digital itu lebih cepat dari analog. Kedua, kecepatan gelombang analog dalam satuan hertz dan kecepatan gelombang dalam digital itu adalah satuan bit. Namun ketiga, sinyal analog dapat dipersebarluaskan dalam jangkauan yang lebih jauh daripada sinyal digital. Dan yang keempat, teknologi digital biayanya lebih murah dibanding biaya dari teknologi analog. Kemudian ada permasalahan umum sinyal digital dan analog, ya. Di setiap kebutuhan itu pasti ada kesalahannya, ya. Tidak semua itu sempurna. Oke, yang pertama itu adalah peningkatan atenuasi seiring dengan fungsi frekuensinya. Yang kedua itu adalah penurunan kekuatan sinyal seiring dengan fungsi jaraknya. Dan ketiga itu adalah delay distortion, terjadi ketika komponen frekuensi yang berbeda berjalan pada kecepatan yang berbeda. Dan keempat, masalah yang mendasar adalah efek noise akibat panas thermal dan interferensi. Lalu setelah saya menjelaskan tentang transmisi data, kita langsung ke pembahasan berikutnya, yaitu penyimpanan data. Saat ini, setiap perangkat teknologi memiliki perangkat yang dapat menyimpan data pengguna. Saat ini, media penyimpanan data terbagi menjadi tiga, yakni satu, penyimpanan magnetik, kedua, penyimpanan optikal, dan ketiga, penyimpanan awan. Namun, apakah ketiga penyimpanan tersebut, apakah caranya berbeda ataukah sama? Mari kita simak berikut ini. Penyimpanan magnetik, yakni cara kerjanya yakni pada saat disk digunakan, motor drive berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ada sebuah read-write head yang ditempatkan di atas permukaan piringan tersebut. Permukaan disk terbagi atas beberapa track yang masih terbagi lagi menjadi beberapa sektor. Cakram fixed head memiliki satu head untuk tiap-tiap track. Sedangkan cakram moving head atau sering dikenal dengan namanya cakram keras hanya memiliki satu yang harus dipindah-pindahkan untuk mengakses dari satu track ke track yang lainnya. Nah,
Contoh apa saja kah itu benda-bendanya? Yakni disket, hard disk, flash disk, memory card, dan zip drive. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah kapasitas penyimpanan dari penyimpanan magnetik ini lebih besar. Namun kekurangannya itu adalah harganya yang lebih mahal. Lalu yang kedua adalah penyimpanan optikal. Penyimpanan optikal itu memiliki cara kerja, yakni sebagai media penyimpanan tersebut berputar dengan sangat kencang. Putaran tersebut mempengaruhi kecepatan transfer data dengan membaca data melalui optik yang berada pada perangkat pembacanya, seperti DVD. Macam-macam medianya ialah CD, CD-ROM, CD-ROM, CD-RW, DVD, dan Blu-ray disc. Kelebihannya adalah beratnya lebih ringan, dan kekurangannya itu kapasitas memorinya lebih kecil, jadi tidak bisa memuat banyak. Lalu ada penyimpanan awan. Cara kerja dari penyimpanan awan ini ialah media ini bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat karena mereka menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internet. Kelebihan dan kekurangannya ialah kelebihannya tidak memerlukan perangkat apapun untuk menyimpannya karena ini menggunakan internet. Namun kekurangannya ini sering terjadi kesalahan dan bisa-bisa datanya hilang atau error. Baiklah, sekian dari materi yang telah saya sampaikan. Jadi, di zaman sekarang ini, teknologi itu sudah semakin maju. Namun tidak ada salahnya kita mengetahui bagaimana kerja dari teknologi tersebut. Semoga kalian dapat memahami apa materi yang saya sampaikan ini. Saya ucapkan terima kasih.